Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apriani Eka Harlina, yang biasa dipanggil dengan Bu Lina. Hari ini pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita sudah bertemu, tapi tetap ya di kelas virtual. Bukan masuk materi, tapi masih perkenalan masing-masing. Saya memperkenalkan diri saya dan kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Sebelumnya saya nggak lupa untuk mengingatkan untuk terus jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker setiap keluar rumah dan jaga kesehatan kalian. Jangan sampai ada yang sakit atau imunnya turun, karena itu bakal potensinya tinggi untuk tertularnya virus COVID. Karena kita lagi zaman sekarang ini benar-benar harus menjaga kesehatan. Semoga ya kita sama-sama berdoa, semoga virus COVID ini, wabah COVID ini biar cepat selesai, agar kita bisa bertemu di kelas, nggak lewat video lagi atau nggak lewat chat lagi. Nah, untuk materi kali ini saya akan memperkenalkan apa aja sih yang kalian pelajari selama kalian mempelajari PDTO. PDTO ini kalian udah tahu, sebelumnya udah saya jelaskan, pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi kalian akan mempelajari bagaimana aja sih pekerjaan yang dilakukan dalam otomotif. Nah, dalam otomotif ini pekerjaan yang dilakukan itu contohnya seperti kalian menservis, bongkar pasang, terus kalian ganti oli, itu semuanya pekerjaan. Nah, dalam melakukan pekerjaan itu tidak luput kalian menggunakan segala macam alat yang digunakan untuk membantu kalian mengerjakan pekerjaan. Membongkar pasang itu harus ada alatnya kan, gak mungkin kalian buka baut sendiri, masang baut sendiri tanpa menggunakan alat. Nah, alat itu kalian bisa nyebutnya umum kunci-kunci lah, banyak kan, kunci pas, kunci ring, kunci Inggris, terus kunci yang lainnya banyak lagi. Nah, itu disebut dengan hand tools. Nah, hand tools itu banyak macamnya. Tadi hanya sebagian aja yang saya sebutkan. Dan selain hand tools itu ada lagi tools lainnya. Special tools, service special tools, dan juga ada yang ketiganya itu power tools. Itu ketiga itu berbeda. Fungsinya sama, untuk membantu kalian dalam pekerjaan teknik otomotif. Pekerjaan kalian untuk membongkar pasang mesin-mesin di bengkel itu menggunakan ketiga alat itu. Cuma perbedaannya dari hand tools, power tools, service special tools itu ada fungsi penggunaannya yang berbeda. Dari hand tools aja sudah jelas, hand tools, tangan tools. Berarti kalian menggunakan tenaga kalian sendiri, tenaga tangan kalian sendiri untuk menggunakannya. Kalau power tools biasanya ada bantuan dari energi listrik atau dari mesin di toolsnya tersebut. Contohnya seperti gerinda, terus juga bor. Itu semua merupakan termasuk power tools dan akan kalian pelajari lagi berikutnya. Masih banyak lagi karena jenis-jenisnya. Terus service special tools itu digunakan untuk komponen-komponen tertentu yang memiliki bentuk yang enggak biasa lah. Jadi cara membukanya itu harus ada alat yang khusus untuk membukanya. Makanya disebut dengan service special tools. Nah, itu untuk materi yang awal banget. Itu hand tools yang akan kalian pelajari. Secara umum sih tools, karena tools ini banyak, kalian harus tahu fungsi, cara kerjanya bagaimana. Kita akan mempelajari selama semester 1 ini. Nanti juga kalian banyak mempelajari lagi equipment apa aja sih, alat ukurnya juga nih. Selain hand tools juga kalian mempelajari alat ukur. Waktu SMP kan kalian pernah menggunakan alat ukur pelajaran fisika ya, IPA, seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, dial indikator, dan lainnya masih banyak lagi. Paling kalau SMP dipelajarin itu jangka sorong sama mikrometer sekrup. Pasti kalian
yang benar-benar memahami di SMP udah ngerti apa itu jangka sorong atau mikrometer skrup. Nah, untuk pelajaran selama 1 semester ini itu ada 12, selama 1 tahun ini ada 12 kompetensi dasar. Dan untuk 1 semester ini akan ada 6 kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa aja sih? Jadi selama 1 semester ini kalian akan mempelajari 6 kompetensi dasar itu sampai kalian ujian semester. Nah, dari kompetensi dasar itu sebenarnya kalian harus mempraktekkan langsung, nggak bisa hanya secara materi. Karena kan ini kan mempelajari tools. Kalau alat ukur oke, cara membaca, tapi kan kalau cara menggunakannya kalau kalian belum bisa, nggak akan bisa. Nah, makanya nanti selama semester 1 ini saya padetin materi-materinya aja. Mungkin nanti hand tools lebih sedikit, materinya nggak banyak, harusnya praktek, tapi karena kalian kita belajar secara online kayak begini, jadinya lebih ke teori aja dulu, prakteknya nanti saya geser ke semester 2. Begitu juga untuk yang semester 2 harusnya ada teori, nanti saya geser ke semester pertama teorinya dulu, nanti prakteknya saya padetin di semester 2. Nah, udah cukup itu aja sih penjelasannya. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat slide berikut ini, penjelasan untuk kompetensi apa aja yang harus kalian pelajari. Nah, ini kita masuk ke slide penjelasan untuk kompetensi dasar pekerjaan dasar teknik otomotif semester 1 tahun ajaran 2020-2021 10 TKR SMKN 54 Jakarta. Nah, kompetensi dasar semester 1, nah ini sesuai dengan yang kelas normal ya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk masa COVID ini semester 1 itu saya padatkan semua materi dari kompetensi dasar semester 1 dan kompetensi dasar semester 2. Nah, ini untuk kompetensi dasar semester 1. Yang pertama itu mengidentifikasikan jenis-jenis hand tool sesuai fungsinya. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis power tool sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, mengidentifikasikan peralatan workshop equipment sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis special service tool sesuai fungsinya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa 1, 2, 4 ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu kalian dalam proses pekerjaan perbaikan atau pekerjaan teknik dasar otomotif. Nah, ini alat-alat bantu yang wajib banget untuk kalian gunakan. Ini akan dipelajari di bab 1, 2, dan 4. Untuk yang 3, peralatan workshop equipment, itu peralatan-peralatan apa aja sih yang ada di bengkel? Nah, nanti akan dijelaskan di bab 3. Nah, berikutnya yang kelima, mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur mekanik dan fungsinya. Alat ukur mekanik, sebelumnya kalian udah mempelajari kan jangka sorong, mikrometer skrup waktu kalian di SMP. Kalau yang udah paham dan mengerti, jadi kalian tinggal mengikuti aja karena kalian udah paham ketika nanti diajarkan secara praktek. Nah, yang keenam ada mengidentifikasi jenis alat ukur elektrik dan elektronik serta fungsinya. Nah, kalau yang ini alat ukur yang seperti contohnya avometer atau multimeter yang gunanya untuk menghitung arus listrik, tegangan, dan hambatan. Jadi untuk di semester 1 ini kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar semester 2 itu ada mengidentifikasi jenis alat ukur pneumatik serta fungsinya. Jadi kalian akan mempelajari alat-alat ukur pneumatik. Pneumatiknya sendiri ini akan kalian pelajari di pelajaran TDO, mesin pneumatik dan hidrolik. Pneumatik dan hidrolik ini temenan tapi berbeda jenis media yang digunakannya. Nah, yang kedua itu ada pemeliharaan alat ukur. Jadi pemeliharaan alat ukur ini bagaimana kalian itu memelihara penggunaan alat ukur. Jadi contohnya cara meletakkannya, maintenance-nya,
kayak motor kalian aja, kalau misalkan rutin itu harus dikasih oli kan, itu proses maintenance yang paling dasarnya. Nah kalau alat ukur pun sama, karena kalau kalian tidak merawatnya akan terjadi kerusakan. Kerusakan itu contohnya seperti karat, itu mempengaruhi proses pengukuran. Pengukuran tidak akan tepat jika ada kerusakan pada alat ukur tersebut. Nah yang ketiga, menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi nanti kalian mempelajari K3. K3 ini tujuannya untuk kalian itu mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Jadi ketika kalian bekerja itu kan, kalian kan di bidang teknik. Ini tuh sangat potensi banget terjadinya kecelakaan kerja oleh alat-alat yang kalian gunakan. Jadi kalian dengan mempelajari K3 ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dan kalian harus mencegahnya seperti apa. Kalian harus mengikuti SOP. SOP itu standar operational procedure atau standar pengerjaan. Nah, nanti lebih jelasnya lagi di pelajaran K3 kalian akan mempelajari. Yang keempat, memahami kontaminasi bahan bakar, oli, dan bodi sesuai standar lingkungan kerja. Kontaminasi itu kayak contohnya karet terkena dengan oli atau dengan bensin, kerusakan kan. Jadi ada dua benda, jika memang mereka itu bersentuhan atau tercampur, itu akan terjadinya proses kimia. Nah, akan adanya kontaminasi, akan merusak salah satu benda tersebut. Nanti kalian mempelajarinya ya di bab 4 di semester 2 bab berapa nih? Kalau keempat itu berarti bab 6, 7, 8, 9 di bab 9. Yang kelima, memahami penggunaan pemadaman kebakaran sesuai klasifikasi kebakaran. Nanti kalian mempelajari bagaimana pencegahan kebakaran, mengantisipasi kebakaran, terus menangani kebakaran seperti apa, benda-benda apa aja yang mudah terbakar. Nanti kan kalian pelajari. Ini masih termasuk dalam K3 karena kebakaran termasuk kecelakaan kerja juga. Nah yang keenam, memahami cara pengangkatan benda secara manual sesuai SOP. Nanti kalian belajar pengangkatan benda, alat-alat pengangkatan dan benda tuh contohnya dongkrak, atau yang biasa kalian lihat di bengkel yang buat ngangkat mobil pakai mesin, itu mesin hidrolik ya, itu namanya lifting. Nanti kalian mempelajari materinya, kemudian praktek. Nah ini udah saya jelaskan kan untuk kompetensi dasar semester 1 dan 2. Nah untuk semester 1 ini saya padetin materi dari kedua semester ini. Nanti di semester 2 kalian tinggal mempelajari prakteknya langsung di bengkel. Nah setelah itu saya ada pertanyaan, ada tugas soal latihan. Ada beberapa pertanyaan ke kalian wajib menjawabnya. Itu di sini tugas kedua. Yang pertama sebelumnya kan udah, sekarang masuk ke tugas kedua. Yang pertama itu sebutkan serta lampirkan gambar atau gambar manual 5 jenis hand tool yang telah Anda ketahui beserta fungsinya. Jadi kalian sebutin 5 hand tool yang kamu ketahui. Nah ini boleh kalian tulis tangan. Kalau tulis tangan otomatis gambar tangan. Terus kalau misalkan kalian mau lampirin gambar, pasti otomatis kalian harus ngetik di Word. Jadi langsung jawabnya diketik aja Word langsung, terus lampirkan, masukin ke Google Classroom. Yang kedua, jelaskan perbedaan hand tool, power tool, dan special service tool. Tadi sudah saya jelaskan di awal apa itu perbedaannya. Kalau kalian masih belum memahami, kalian bisa browsing di Google, cari tahu arti-artinya. Cari tahu juga perbedaannya. Yang ketiga itu sebutkan serta lampirkan gambar atau gambar manual 5 jenis alat ukur mekanik yang telah Anda ketahui beserta fungsinya. Ini sama pertanyaan seperti nomor 1, tapi ini alat ukur mekanik. 5 jenis alat ukur mekanik. Kalau yang umum tadi saya udah sebutkan, mikrometer, sekrup, jangka sorong. Kalian udah biasa. Kalau masih ada sisa 3 lagi, kalian bisa browsing langsung ke Google atau di mana gitu, biar kalian tahu nih sisanya 3 lagi.
Yang keempat, jelaskan perbedaan alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik dan coba kita lihat nih, alat ukur mekanik dan elektronik ini karena kepotong, nanti saya tulis juga soalnya di deskripsi soal. Jadi itu aja tugas untuk kalian. Kerjakan tugasnya. Materinya sudah saya jelaskan di awal. Nanti ada modul yang saya akan lampirkan. Jadi kalau kalian ingin baca materinya bisa langsung di situ dan nyari jawaban dari soal ini. Kalian bisa cari langsung di buku modulnya. Modul itu bisa kalian gunakan di selama semester 1, semester 2. Karena ada bagian bab-bab yang nggak ada. Jadi bab-bab yang nggak ada yang dari kompetensi dasar yang saya jelasin, kalian bisa searching di Google langsung. Tapi dengan materi dari sumber yang valid ya, jangan yang sumber yang nggak valid. Tuh, udah cukup untuk pertemuan yang kedua ini, mata pelajaran PDTO. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Materinya juga kalian agar pahamin dari modul. Untuk pertemuan berikutnya saya akan memasuki pelajaran hand tool. Jadi kalau kali ini pembukaan untuk materi-materi selama pelajaran PDTO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.